Halo teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama channel Tutor, channel belajar bersama dan channel mencari solusi bersama ya, bukan pemberi solusi. Lagi ngapain teman? Lagi lemes-lemesan ya. Saya juga lemes sebenarnya, jujur ya, jujur. Tapi nanti pamer, maksudnya kalau ngomong tegar, wah pamer. Kalau ngomong lemas, wah pura-pura biar seperti umumnya. Macam-macam penafsiran orang itu macam-macam. Tapi saya tidak akan macam-macam, maksudnya saya hanya bilang apa adanya. Saya juga sebenarnya lemas. Ya sudah, daripada ya memang katanya ya, bukan katanya, bahwa orang tidur pun itu kalau puasa itu beda ya kan, karena kita juga pernah ngaji, kalian juga pernah kan, bahwa tidurnya orang puasa itu beda. Oke ya. Tapi menurut saya agak, ya itu memang ada hadisnya, tapi saya kurang mensupport dengan apa itu ya. Ya karena tidur yang dinilai ibadah itu ya tidurnya orang puasa. Kalau selain puasa kan nggak ibadah, ya kan. Misalkan habis sahur tidur itu kan nggak ibadah. Tapi kalau puasa tidur ibadah kan. Nah ini terkadang menjadi sebuah alasan-alasan yang berkaitan dengan dalil. Makanya lakunya ketika puasa tidur, lakunya ya di bulan puasa saja. Tapi saya kreator, meskipun saya tidak akan menyombongkan sekolah, tidak akan menyombongkan pesantren, hanya ingin berkata apa yang saya tahu, apa yang saya pernah lakukan. Saya pernah pesantren, saya pernah ngaji, saya juga pernah sekolah. Nah, maksudnya gimana sih? Maksudnya ya saya ingin membagikan. Nah, membagikan itu boleh kan, seorang kreator membagikan. Ini kaitannya ya puasa tadi. Saya ingin menjabarkan tentang ya memang yang tadi tidur itu ibadah. Nah, saya tidak sebegitu karena lakunya hanya ketika puasa. Kalau nggak puasa nggak laku. Coba pagi-pagi tidur nggak kerja, ya istri kita marah, orang tua kita marah, ya kan. Lakunya ketika puasa. Meskipun pagi-pagi tidur, tapi kalau puasa nggak ada yang marahin, karena dia pikir mau bangunin puasa, mau ini kerja ini gitu kan. Akhirnya serba gak enak. Makanya lakunya kita puasa. Nah, saya ingin mencocokkan ketika kita menjadi konten kreator, apalagi kontennya konten tutorial gitu kan. Konten tutorial takutnya ada yang berpikiran kalau tutorial nanti takutnya menyenggol karena sedang puasa, takutnya ngomongnya salah karena puasa, takutnya kalau membahas ini bahas itu takutnya sedang puasa. Nah, ini saya punya masukan atau cara pandang saya atau urun rembuk saya. Dari video saya tadi kan, posisi kita ini kan konten kreator, bukan ulama, bukan kiai. Ya kalau kita ini seorang keadaan puasa, kita ini kiai, ya kita ngajar santri, baca Quran, baca kitab, berzikir. Karena ada santri dan ada. Lah kalau kita konten kreator mau mengaji, lah tema kita kan tutorial. Kecuali kalau sudah meniatkan campuran. Kan tutorial kita, kan konten kita tutorial atau konten yang lain. Masa mau ngaji, mau apa? Bagaimana nanti subscriber kita? Wah, tutorial tiba-tiba mengaji, tiba-tiba tahlilan, tiba-tiba. Nah, ini kan agak kurang. Lagi pula YouTube juga tidak memandang rekomendasi bahwa satu tema lebih bagus daripada campur-campur.
Nah, makanya saya ingin kuatkan atau punya masukan. Apapun ya memang kita sadar bahwa puasa bukan alasan untuk nggak buat konten, alasan untuk tidak membahas masalah. Jangan takut masalah. Oh, hanya gara-gara puasa. Ya memang pikirannya sama kan. Nanti takut batal mas Reaktutor. Kalau masalah ini mah takut batal, takut ini. Lah, hidup penuh ketakutan ini ya enggak ini kan. Ya nggak masalah, setiap orang itu beda-beda pendalamannya. Kalau Reaktutor tidak takut, maksudnya keadaan puasa itu apapun, yang penting kita ini tidak punya niat, tidak punya niat mencelakai orang, tidak punya niat untuk membuat orang itu sakit atau membuat orang itu bagaimana. Kalau ada kata-kata Reaktutor misalkan membahas masalah ini, masalah itu, kalau ada yang tersenggol atau tersinggung, itu kan bukan urusan Reaktutor. Nah, itu menjadi sebuah pemikiran. Ya, orang tersinggung atau orang tidak terima itu kan siapa yang ngerasain? Ya kan? Kehidupan ini nggak usah banyak alasan. Makanya puasa jangan buat alasan. Kalau mau jadi orang tersinggungan ya udah tersinggungan aja. Kalau orang banyak marah ya udah banyak marah aja gitu. Gak usah sok-sokan jadi sok terima sok ini gitu loh. Semua ini kita kan ya latihan. Namanya orang hidup itu ya latihan menjadi istiqomah. Latihan untuk meniti di dalam berbagai masalah. Kita sadar bahwa kreator konten membahasnya ini itu. Ada gesekan itu, ada pro dan kontra. Beda trik, beda cara. Ada yang pakai SEO, ada yang tidak pakai SEO, ada yang pakai ini tidak setuju, ini tidak pakai ini tidak setuju. Nah, ini kan banyak. Nah, meskipun dengan berbagai materi kayak gitu, kan berlanjut kepada kreatornya. Terkadang kreator saling gesek, bahkan saling ejek, bahkan saling menghujat, bahkan saling yang benar paling rebut, benar rebut, kuat rebut, yang macam-macam akhirnya. Nah, ini kan ada keuntungannya ketika kita sambil puasa. Ketika kita mendapatkan sesuatu, pemikiran yang sehat, hasil yang sehat kan juga ibadah toh. Jadi malah pas ketika tutorial itu menemukan suatu gagasan yang memang membuat itu solusi menjadi cair, solusi menjadi terang benderang, kan malah ibadah toh. Ya tapi jangan terus merasa wah saya hebat, ya, jangan. Sudah tahu sendiri, makanya puasa jangan buat alasan. Kalau kita mau bahas tentang kreator, mau bahas apa, bahas saja. Kayak Reaktutor kayak gini, bahas saja. Kalian terserah. Reaktutor itu puasa apa enggak, itu terserah kalian. Menilai orang itu kan tergantung orang. Reaktutor ini kayak gimana, itu terserah toh. Saya menilai kalian juga, wah ini kalian tuh kayak gitu, terserah juga. Apa yang orang kan nggak bisa memaksa. Kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi. Negara hukum kita, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu juga. Agama apapun, ras apapun. Tapi faktanya apa? Mentang-mentang tidak setuju dengan pemikirannya menjadi musuh, menjadi radikal, menjadi terorisme, ya kan? Sesama saudaranya Islam terkadang juga. Nah, ini apakah seorang konten kreator tuh kayak begini, yang tidak setuju trik, tidak beda pandangan, beda ini terus wah kelompok-kelompok yang setuju kelompok A, yang setuju kelompok B, yang ragu-ragu kelompok C, yang pengaco kelompok D, begitu. Ya enggak apa-apa kalau memang terjadi, memang dunia ya kayak begini. Mutlak Allah Subhanahu wa taala yang menentukan kan. Makanya kita ini kan yang penting dan tidak merasa memang kebenaran mutlak. Kalau kita ini berjuang kebenaran, toh kalau Allah tidak meridhoi apa-apa, ya kan. Jangan menjadi kita ini saklek, fanatik,
Oke, itu saja teman. Semoga ini ibadah kita puasa ini bisa meningkatkan ya teman, dengan akal sehat, dengan hati nurani. Apabila kata-kata pembahasan itu kalau ada orang tersinggung, ada orang tidak menerima, itu bukan urusan yang ngomong, tapi urusan yang menerima. Kenapa tersinggung, kenapa marah, nah itu. Nah kalau masalah, ya emang dunia masalah kan. Alasan puasa, nanti puasa alasan ya, ini yang saya maksud, Redaktor. Semoga paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.